Ya, sekali lagi terima kasih untuk tim PAW yang sudah memimpin kita di dalam puji-pujian, dan kita masuk ke tema minggu ini. Wah, luar biasa ya. Yang minggu temanya ganti. Ya, padahal yang bikin ini baru keluar dari rumah sakit ya. Ya, luar biasa ya. Terima kasih Om Uung ya. Tapi kembali kita belajar tentang kasih bulan ini, dan bulan ini kita bicara tentang kasih dalam keluarga, ya. Kasih di dalam keluarga. Coba kita buka di dalam Kolose 3 ayat 14 sampai dengan 15. Kolose 3 ayat 14 dan 15. Dan di atas semuanya itu, jadi rupanya sudah banyak penjabaran dari kitab Kolose ini, ya, bagaimana orang-orang pilihan Allah dikuduskan, ya, kenakan belas kasihan dan seterusnya. Dan kesimpulan di ayat 14, dan di atas semuanya itu, jadi semua yang saya omongin tadi, yang paling penting ini, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Alkitab bilang bahwa kita harus mengenakan kasih. Kalau kita punya kasih cuman ditaruh saja, tidak kita pakai, tidak kita gunakan, percuma. Maka dari itu kasih harus dikenakan, dan ini fungsinya menarik sebagai pengikat. Kalau kita bicara tentang kasih dalam keluarga, keluarga ini ada lagunya tadi pagi, gerengeng-gerengeng sama Alfian, ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Jadi keluarga ini, Anda mau hebat, Anda mau top, di luar sana ada banyak yang mengagumi Anda. Tapi saya mau bilang, ketika Anda jatuh, disitulah keluarga Anda. Betul ya? Kalau Anda lagi top, duit lagi banyak, ya, waduh, semua orang mendekat, ya. Jangan khawatir ya, semua orang mendekat. Tetapi ketika Anda jatuh, Anda di bawah, dan saya bilang suatu hari Anda akan ada di bawah. Betul ya? Mungkin Anda sekarang, aduh, lagi di kantor nih, wah, top markotop, tapi jangan lupa suatu hari nanti pensiun gitu. Ya, jangan khawatir. Dan ketika Anda pensiun, Anda kembali kemana? Ke kantor? Tidak, kemana? Ke keluarga, ya. Oh, nggak percaya, tanya Pak Wawan, ya. Tanya Bu Wawan yang kemarin baru ulang tahun, ya. Setelah pensiun kembali ke keluarga. Dan banyak orang ketika di masa senjanya mereka menyesal, aduh, mengapa dulu saya tidak luangkan banyak waktu untuk keluarga. Penyesalannya adalah ketika mereka tidak memberikan kasih itu kepada keluarga. Penyesalannya di sini nggak ada yang ketika umur 70 tahun, aduh, saya menyesal, kenapa dulu nggak bekerja lebih keras gitu. Enggak ya, nggak ada ya. Kebanyakan menyesalnya kenapa? Karena nggak bisa kasih perhatian lebih kepada pasangan, nggak bisa kasih perhatian lebih kepada anak-anak, nggak bisa ketemu cucu, betul ya? Itu yang disesalkan. Kenapa? Karena memang setelah ini semua dunia ini kita lalui, di ujung nanti tetap Anda akan kembali di dalam keluarga, ya. Keluarga adalah tempatmu pulang nanti, ya. Makanya ketika keluarga nggak ada persatuan yang mengikat, maka masa tuamu akan diisi dengan neraka. Betul ya? Suami istri yang nggak akur, mungkin sekarang bisa, ya sudahlah, ya, pagi istri kerja, suami kerja, pulang malam. Apalagi kalau saya biasa cerita dengan teman-teman di Jakarta, mereka pulang sampai rumah tuh jam 9 malam, pulang sampai rumah jam 10 malam. Besok paginya sudah berangkat kerja lagi jam 6, ada yang jam 5 berangkat. Bayangin, pulang jam 10 malam, mau ngapain di rumah itu? Tinggal tidur gitu ya, tinggal tidur aja. Jika kalau ada masalah di keluarga,
ada suami istri ribut, sudahlah, capek, nggak usah diurusin, ya, nggak diselesaikan. Masih ingat khotbah saya 2 minggu yang lalu, ya, kasih menutupi banyak sekali dosa, tetapi dosanya harus diselesaikan dulu, masalahnya diselesaikan. Banyak nggak di masalahnya, udahlah, yang penting kita tetap satu rumah, sudahlah, kerja sendiri-sendiri, cari duit sendiri-sendiri, toh juga waktu untuk ngobrol nggak ada. Tetapi ingat, ketika Anda selesai dengan semua carut marut dunia, Anda kembali ke keluarga, ya, dan masalah yang belum terselesaikan semakin banyak, Anda akan merasakan itu nanti. Maka dari itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Suamimu nggak sempurna, istrimu nggak sempurna, anak-anakmu nggak sempurna, orang tuamu nggak sempurna. Yang menyempurnakan apa? Kasih. Saya tanya Pak Bowo, Pak, putri jenengan yang satu-satunya ini sempurna nggak? Nggak ya, nggak sempurna, ya. Mungkin sama Miss Universe, ya, cantikan Miss Universe. Tapi saya yakin nek dikokon ganti ora gelem Pak Bowo, ya. Pak Bowo, Vero tukar tambah sama Miss Universe, nggak mau pasti, ya. Nggak mau, kalau bisa Buarti aja, ya. Ya, tapi kalau anak tak mungkin mau, itu nggak bisa, enggak. Pokoknya saya maunya Vero, begitu ya. Kenapa? Ya karena anaknya, ya, walaupun tidak sempurna, yang menyempurnakan kasih. Kalau nggak ada kasih, dengan mudahnya Anda mengganti, betul ya? Dengan mudahnya mengganti pasangan, dengan mudahnya mengganti anak. Kenapa? Nggak ada kasih. Tapi kalau ada kasih, walaupun anaknya umbelen loh, diganti sing apik ora gelem. Yakin, betul ya? Anaknya nuwakale pol, diganti aja, ditukar sama ini, ada anak nih ganteng, bagus, manut. Terus anakku ya kok gampang calon kali gitu. Mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Karena kasih. Memang nggak sempurna, tapi karena kasih maka disempurnakan. Ya. Ketika Bu Lina lihat Pak Marno, apalagi sekarang, sempurna nggak Bu? Aduh, Pak Soyo, kemarin baru sesek itu. Ya, kesehatannya saja sudah nggak sempurna seperti dulu, betul ya. Tapi saya yakin dikon ganti kan ora gelem ya. Ora gelem ya, wis iki wae, pokoke iki. Nggak mau yang lain. Kenapa? Kasih menyempurnakan. Kalau Anda nggak punya kasih, dengan mudahnya Anda mengganti dengan yang lain. Tuhan juga sama. Loh, Tuhan bisa nggak sih ganti kita dengan manusia yang jauh lebih baik? Ya, nggak usah susah-susah datang ke dunia mati di kayu salib. Hati bangga lah, manusia dimusnahkan semua, aku tak gawe anyar. Isora? Ya bisa lah. Om dari tanah saja jadi manusia kok. Apa susahnya Tuhan ciptakan lagi? Tapi mau nggak? Tuhan lakukan itu enggak? Enggak. Kenapa? Karena begitu besar kasih yang menyempurnakan. Kita sempurna di mata Tuhan, bukan karena kita hebat, tapi karena kasihnya Tuhan. Sama halnya dengan keluarga. Ketika kita mengenakan kasih, maka di situ ada persatuan dan di situ ada kesempurnaan. Bukan karena sempurna, tapi karena kasih yang membuatnya sempurna. Ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena kondisi keluarga yang begitu indah karena kasih, pasti ada damai sejahtera. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Maka nggak henti-hentinya keluarga akan mengucap syukur. Saya senang ketika ada orang tua mengucap syukur tentang anaknya. Betul ya? Aduh, Pak Pendeta, saya bersyukur sekali. Kenapa? Ya, Aldo ya, cilik sampai gede, Aldo sama Alfian itu di Karangjangan. Ya, seperti Dewi lah Karangjangan kayak apa itu. Ya,
Jadi kalau Aldo sama Alfian sampai jadi seperti sekarang, saya bersyukur. Betul? Ya, ada ucapan syukur karena apa? Kita menikmati apa yang menjadi hasil dari kita mengenakan kasih. Ya, kita mengucap syukur, aduh Tuhan, terima kasih. Saya punya suami. Walaupun elek-elek sithik tapi ya setia, bertanggung jawab. Ya elek sih, ya. Loh, tapi bersyukur enggak? Bersyukur. Lah teman daripada ganteng tapi bojone nang bibi ya repot, ya kan. Duitnya akeh tapi setiap rumah setiap kota punya cabang, wah repot, ya kan. Mendingan yo elek-elek sithik lah ora apa-apa, ya toh. Tapi ada banyak hal yang kita bisa ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Coba bayangkan kalau Anda punya keluarga dan Anda tidak mengenakan kasih di dalam keluarga itu, damai sejahtera nggak ada. Betul ya? Karena apa? Kesatuan nggak ada, kesempurnaan nggak ada. Yang dilihat apa? Elek etok. Lo keluargamu ada jeleknya nggak? Yo ada pasti, orang usah digoleki, gitu. Ada pasti. Tapi itu saja yang dilihat, jeleknya terus yang dilihat. Setiap ketemu keluarga gontok-gontrokan, gitu. Anak ketemu bapak ribut, suami ketemu istri ribut. Ada damai sejahtera? Tidak ada. Ya, teman saya pernah bilang dia pernah pelayanan di satu kota dan dia luar biasa kaget karena apa? Ibadah itu 6:30, ibadah 6:30 pagi. Ada satu bapak itu jam 5:30 sudah datang. Wah, luar biasa nih. Ini wah ini jemaat luar biasa ya, pendetanya aja belum turun dari pastori. Itu udah datang 5:30, itu. Besoknya lagi jam 5 sudah datang. Jam 5 itu Wawan masih ngepel. Jam 5 sudah datang dia. Wah hebat sekali. Wah, teman saya iseng tanya, aduh Bapak luar biasa. Begitu rindukah Bapak dengan gereja sampai mulai 5:30 jam 5 sudah datang, 5:30 sudah datang, luar biasa. Bapaknya bilang apa? Bukan begitu Mas, di rumah istri saya cerewet. Saya tidak tahan, jadi pokoknya tangi turu, raup, adus, mangkat gereja. Lalu kenapa? Lah timbang nang omah, gue keran ke bojoku, betul ya? Rupanya nggak nyaman di rumah, betul? Kenapa? Lah nggak ada kasih, ya nggak ada persatuan. Sing dilihat sing elek terus. Tetapi ketika ada kasih, maka ada kesempurnaan di situ. Enggak sempurna, tetapi kasih yang membuatnya sempurna. Dan itulah mengapa kita bisa mengucap syukur, puji Tuhan, ya kan? Puji Tuhan dan puji Tuhan. Tetapi problemnya teorinya enak, ya. Teorinya enak. Waduh, berarti begitu ya keluarga saya, haleluya. Tapi ingat, segala sesuatu itu perlu di maintenance. Nah ini, ya. Segala sesuatu itu perlu apa? Maintenance tau sih? Dirawat, betul ya, dirawat gitu ya. Segala sesuatu, nggak hanya bicara tentang keluarga, nggak hanya bicara hubungan antara keluarga, apapun perlu dirawat, ya. Motor yang nggak pernah dirawat, dibiarin aja, makin lama makin bagus, wah ngimpi ya. Makin lama biasa aja tetap sama, enggak juga. Motor aja dibiarin, makin lama pasti makin rusak, pasti. Itu motor, ya. Bagaimana lagi kalau bicara tentang hubungan dalam sebuah keluarga? Pasti harus ada maintenance, ya. Harus kita rawat, kita jaga, gitu ya. Supaya apa? Kasih yang mula-mula. Biasanya kalau mula-mula itu sudah perlu ditanya, ya. Waduh ya, baru menikah, waduh luar biasa. Anak baru 1, anaknya usia 2 tahun, lagi lucu-lucunya, betul ya. Tapi coba kalau anaknya sudah 5, anaknya umurnya 27 masih nganggur, itu. Ya tuh, 127, 26, 25 lanang kabeh nganggur, ya tuh ngetenenge sego ning omah, yakin mumet, betul ya. Maka kasih yang mula-mula tadi, ya tuh, kasih yang mula-mula tadi mulai hilang, ya nggak di maintenance. Ya tuh, awal-awal sih sudah usah nanya, apalagi anak pertama, aduh, ya dibawa kemana-mana, ya tuh, anaknya ngompol saja ketawa, aduh, ngompol lo tadi. Wah,
Pak De digendong, cur gitu, ya, guyu saiki, ya toh, anaknya baru 1, umur baru setahun, ya toh, coba, waduh, umurnya 30, ya toh, orang dia konco, kamu tuh 30 tahun, malam minggu di rumah aja, kayak Steven aja kamu. Abang main, punya teman apa enggak, udah umur 30 loh. Cutrek ya. Padahal dulu ngompol saja senangnya bukan main. Betul ya? Kenapa? Kasih mulai hilang ya? Karena nggak ada maintenance-nya. Lalu bagaimana cara kita membangun kasih di dalam keluarga ya? Bagaimana cara kita menjaga kasih yang hangat itu terus ada. Bahkan kalau biasanya pendeta khotbah Yohanes pasal 2, air jadi anggur, itu berkata, wah biasanya keluarga itu semakin lama semakin gak enak, tetapi di dalam Tuhan anggur yang baik malah ditaruh di belakang. Bicara keluarga, semakin hari kasihnya harus semakin manis. Waduh, luar biasa ya. Tapi bukan itu khotbah saya ya. Tapi kembali, gimana caranya ya? Kalau yang belum memulai keluarga ini penting, karena mulailah dari awal. Tapi kalau Anda sudah berkeluarga 20 tahun, ini juga penting. Karena apa? Ketika Anda lakukan ini, ada maintenance di dalam kasih keluarga. Yang pertama, coba kita buka Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Kayaknya ini sudah jadi ayat emas ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Awal bicara kasih. Jadi yang pertama, kasih itu juga bicara keterbukaan. Ini saya konteksnya dalam konteks keluarga ya. Keterbukaan. Apalagi kalau bicara tentang suami istri. Saya pernah sampaikan ini, tapi saya akan kembali sampaikan ini. Kejadian 2 ayat 25. Kejadian 2 ayat 25 berkata, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Telanjang bukan hanya bicara tentang naked, telanjang, tetapi telanjang bicara keterbukaan. Suami istri harus saling terbuka. Harus, saya bilang harus. Kenapa? Loh kan itu bojomu. Ibumu nggak ngerti segala sesuatu tentang engkau, nggak apa-apa. Ibumu kok. Tapi istrimu harus tahu. Begitu juga istri suamimu harus tahu segala sesuatu tentang istrinya. Betul ya? Jangan tentang istrinya dia nggak tahu, tapi tentang istrinya orang lain lebih tahu. Wah, repot. Kasih bicara keterbukaan. Ketika anak menyembunyikan sesuatu kepada orang tuanya. Saya tuh kan juga pernah jadi anak loh. Kira-kira itu hal positif atau negatif? Jujur gitu. Ya, ulangan dapat telu gitu ya. Piye? Disembunyikan atau ditunjukkan biasanya? Sembunyikan. Nek untuk 10, pamer. Bu, aku dapat ulangan 10.
siji tok. Sing tok papat, telu, ora bakal diomongke gitu. Biasanya ketika kita menyembunyikan sesuatu, pasti ada hal negatif di situ. Ya. Apapun itu. Apapun itu. Dulu kakak saya ketika beliau lahir, karena mama saya kecelakaan, tahulah ceritanya ya. Pak Joko pernah cerita. Mama saya kecelakaan ditabrak motor dan harus koma 6 bulan apa ya, saya lupa karena saya belum lahir waktu itu ya. Iya dong ya. Kakak saya ini karena ayah saya di Cirebon, mama saya koma di rumah sakit, anak 2, satunya Mbak Endah, satu Mbak Puji. Bingung dong, ini baru lahir Mbak Puji, gimana caranya? Ya pasti langsung minta bantuan keluarga, tetap ya, kembali kemana? Keluarga. Kirim ke Mbak Endah di Eyang, Mbak Puji di Mbah. Wes satu-satu. Tapi Mbak Puji ini paling kecil waktu itu, jadi masih baru lahir, katanya berapa bulan baru sudah dikirim ke Malang. Terus kemudian setelah kondisi sudah lebih baik, Bu Joko sudah sehat, diambil kembali. Cuman karena dari kecil sudah terpisah dengan orang tua, dan begitu ketemu dengan orang tuanya lihat bapaknya yang hitam dan berkumis, rupanya takut gitu ya. Ada satu cerita bagaimana Mbak Puji itu, kakak saya itu makan sate, dan rupanya mbuhnya ceritane itu sampai melukai tangannya. Jadi tangan sama pipinya itu terluka karena sunduke gitu ya. Tapi dia takut dan nggak mau ngomong, ngumpet, padahal berdarah-darah. Padahal berdarah-darah, ngumpet. Ya. Artinya sekali lagi, kalau ada yang kita sembunyikan, itu biasanya hal negatif, betul ya? Luka, sakit hati, ketidaksetujuan, itu biasanya kita umpetin gitu ya. Ketika ayah kita ngomong begini, kita nggak setuju sih, kita nggak setuju. Cuma kita, nah aku ngomong untuk seremi, gitu. Sehingga ketidaksetujuan itu kita sembunyikan. Ada banyak hal yang kita sembunyikan di dalam keluarga, tetapi sebetulnya firman Tuhan ingin apa? Ada ketelanjangan, ada keterbukaan. Terlebih suami istri. Kalau istrimu sudah nggak boleh kamu izinkan buka HP-mu, istri-istri boleh lapor saya. Suamimu tak panggil itu. Hal yang sama ketika suami nggak bisa buka dan nggak boleh buka HP istrinya, bilang saya, ya, pasti ada sesuatu, pasti, dan itu cenderung negatif. Ya, kalau Anda punya prestasi, Anda punya pencapaian, wah pasti diomongke. Serah perlu rahasia-rahasia, tapi hal-hal yang negatif ini yang biasanya kita sembunyikan. Karena itu belajarlah ketika suami kita, istri kita, anak-anak kita mulai bicara apa adanya, jangan dipengingsing gitu loh. Apa ya? Jangan dimarahin dulu, jangan dibentak dulu. Ya, suaminya baru ngomong, "Mah, tadi uangku hilang." Kamu itu loh, bolak-balik uang hilang. Kira-kira suaminya besok cerita lagi enggak? Oh, enggak, timbang di seneni gitu ya. Betul ya? Biarkan suami cerita dulu. Ada banyak istri yang tidak mengizinkan suaminya bicara sampai selesai. Ya. Baru cerita 20% sudah disalib. Suaminya belum selesai ngomongnya. Akhirnya suaminya apa? Oh, setelah karemu. Aku serasa ngomong, betul ya? Sehingga suaminya nggak mau lagi cerita. Ayo kita mulai, kalau memang keluargamu saat ini seperti itu, ya mulai terbuka. Ya, kita mulai omong apa adanya kepada pasangan kita, tetapi pasangan juga harus kita mendengarkan. Jangan marah dulu, jangan ngamuk dulu. Ya, dengarkan dulu apa yang mau dia sampaikan. Begitu juga dengan anak. Ya. Banyak orang tua pulang sudah capek, kerja udah capek, pulang sampai rumah mainan WA.
Ya, anak mau cerita, ngomong ngono. Bapak ngomong, pokoknya ngomong tak rungokke. Ya, loh, banyak kasusnya begitu. Anak akhirnya males ngomong, kenapa nggak diperhatikan? Bapaknya main HP, ibunya main HP. Anaknya mau cerita apa? Nggak ada yang perhatikan. Akhirnya dia merasa, sudahlah, tak sembunyikan. Padahal dia mau cerita, dia kenal sama cowok. Gitu. Sasa cerita, mah, ini pacarku tinggi badannya. Ojo langsung mbok seneni bunune. Ya, jauh kamu tuh usia berapa udah pacaran? Oh, jangan dimarahin dulu loh, biarin dia terbuka, betul nggak? Nanti mbak nggak ngomong, betul? Ternyata sudah punya pacar, udah ganti 5 kali, gitu. Ibunya nggak tahu, ternyata pacarnya mantannya banyak banget, gitu ya. Ibunya nggak tahu, repot. Ya lebih baik cerita aja. Nah, nanti baru dimasukkan nilai-nilai yang perlu kita masukkan. Tetapi jangan biarkan anak kita terhenti omongannya. Ya, udah biarin dulu ngalir. Jangan marah dulu, sudah biarin. Kalau sekarang anak-anakku wis kaset nggak mau ngomong, ya cobalah mulai dari awal lagi. Tanyakan, cerita. Ya, saya senang. Oh, nggak salah Mbak Novi cerita. Ide selalu ngomong apa adanya. Ide tertutup ya. Ya, VV cerita apa adanya. Hari ini ngapain? Penting nggak kita mendengarkan sebagai orang tua? Penting sekali. Kadang-kadang kita merasa lah, bebanmu ini mau matematika, serano popone itu. Ya, talk to my hand itu. Ya, sehingga kita memandang ringan gitu ya. Padahal di luar sana bahkan ada kasus yang saya pernah temui di berita. Ada anak yang bunuh diri karena studinya nggak baik. Dia tertekan di sekolahan karena nilainya jelek. Kenapa dia sampai bunuh diri? Saya kira ya karena dia nggak ada tempat untuk bicara. Betul ya? Mungkin ketika bicara sama mamanya, "Ma, aku matematika nggak lulus." Apa? Seneni, gitu. Terus dia nggak bisa, ning omah diseneni, di sekolah tambah stres. Akhirnya dia memandang tali sebagai jalan keluar. Ya kan? Kenapa? Karena nggak ada keterbukaan. Hargailah ketika keluarga kita mau bicara tentang sesuatu seburuk apapun. Karena sekali lagi biasanya dipendem itu apa ya? Yang negatif. Ya. Ketika anak mau cerita, "Mah, aku tuh sebetulnya nggak setuju sama mama." Itu apa-apa. Oh, jadi seneni sih. Nggak apa-apa. Ya udah setujunya kenapa? Nanti kan dia cerita. Gitu. Dan di situ peran kita untuk meluruskan. Kalau memang kita salah ya kita minta maaf. Betul ya? Tapi intinya apa? Ada keterbukaan. Dan hargailah keterbukaan itu. Ini yang perlu kita lakukan supaya kita mengenakan kasih. Yang kedua saya ambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Saya yakin ini ayat yang cukup terkenal juga, cerita yang cukup terkenal. Yohanes 21. Kenapa jadi ayat 1 ya? Ayat 15 ya. Saya bacakan 15, 16, 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, bahwa engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sekali lagi ini bicara kasih. Ya. Tuhan Yesus kasih tugas kepada Petrus, tapi pertanyaan pertama adalah apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, "Aku mengasihi engkau."
Siapa yang yakin bahwa Yesus mengasihi kita? Angkat tangan. Yakin ya? Yesus mengasihi kita. Seperti Yesus juga mengasihi Petrus. Tapi yang menarik di dalam percakapan ini, kalau kita bicaranya bahasa Indonesia kelihatannya sama, tapi dalam bahasa Yunani, nah ini ada ahlinya bahasa Yunani ya, Stephen. Nah, ini bahasa Yunaninya luar biasa ya. Nah, dia kalau berdoa saja bahasa Yunani ya. Ya karena bahasa Sorga ya. Oke. Ya, Yohanes 21 berkata bahwa yang pertama itu Tuhan bilang agape. Simon, apakah engkau agape? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Jadi dalam bahasa Yunani kasih itu ada beberapa perbedaan. Kasih agape itu kasih yang tanpa syarat, kasih yang meskipun seperti matahari yang bersinar bagi orang baik dan bagi orang jahat. Sama tuh, dapat matahari yang sama, dapat hujan yang sama. Ini bicara tentang kasih yang tidak bersyarat, agape. Tuhan bilang, Simon, apakah kau agape? Jawaban Simon apa? Aku filia. Ya, Tuhan tanya, kamu agape nggak dengan gue? Simon jawab, aku filia. Filia itu kasih persahabatan. Ya, seperti Mas Uung dan Mas Firman itu saling punya kasih filia. Ya, sehingga kalau Mas Uung membuli Mas Firman pun akan membuli Mas Uung gitu. Ya udah pastilah ya, dua orang itu ya. Jadi kasih persahabatan itu begitu. Kalau lu baik, oh gue baik, ya. Oh gue baik. Jangan khawatir, kalau lu baik sama gue, gue baik. Ya. Kalau Anda kasih saya hadiah ulang tahun, oh jangan khawatir. Besok kalau lu ulang tahun, gue kasih. Ya toh? Tapi kalau lu jahat, oh jangan salah, gue bisa lebih jahat. Waduh mantap ya. Itu filia ya, kasih persahabatan. Jadi Tuhan tanya kepada Petrus, Petrus apakah engkau agape dengan aku? Apakah engkau mengasihi aku tanpa syarat? Petrus jawab, Tuhan aku filia. Kenapa Petrus jawab begitu? Jujur. Petrus nggak mau asal Bapak senang, enggak. Petrus tahu dia belum bisa mengasihi Kristus seperti Kristus mengasihi dia, nggak bisa. Kristus mengasihi dia agape. Petrus sudah menyangkal Tuhan 3 kali, bayangin. Ya, di saat-saat kritis, di saat-saat momen terendah Yesus, Petrus kemana? Menyangkal dan lari. Ya. Betul ya? Coba bayangin kalau Danu di saat-saat terendah tika lari gitu. Malah ditanya, ora kenal sapa? Ora tau ngerti. Piye perasaanmu itu? Lho iki temu nang dalan. Betul ya? Jadi saat terendah Kristus, Petrus menyangkal 3 kali. Ya, itu berat ya. Tapi Petrus tetap diterima oleh Yesus. Yesus tetap mengasihi Petrus. Makanya Yesus berkata agape. Tapi Petrus bilang filia Tuhan. Yang kedua sama. Tuhan tanya lagi, Petrus apakah engkau agape? Petrus sadar dirinya, Tuhan aku filia. Dan yang ketiga berbeda. Apakah yang ketiga Petrus bilang agape? Tidak. Malah Yesus yang bilang filia. Yang ketiga Tuhan bilang, Petrus, apakah kau filia? Di situ dikatakan ayat 17. Maka sedih hati Petrus. Tuhan, aku gak bisa seperti engkau. Dan engkau yang menurunkan standarmu menjadi filia.
Dan itu jadi gato tuh. I love you too. Kan gitu ya. Gato gitu loh ya. Oh yang satu agape, satu filia. Orang gato. Satu agape, satu filia, enggak gato. Maka Tuhan menurunkan filia. Dan Petrus bilang, filia. Bicara apa sih? Bicara tentang kasih itu harus pengertian. Ya. Kasih itu harus pengertian. Saya tanya, apakah Tuhan terus mengasihi Petrus dengan filia? Yaudah, tetap kasih Tuhan agape. Cuman dalam konteks ini Tuhan pengen tunjukin kepada Petrus, ya wis, nek kowe sanggup filia ora popo, gitu loh maksudnya. Nek kowe sanggup mau filia, aku pengen nek kowe agape. Cuman kamu ndak bisa, belum mampu, belum sanggup sampai level itu. Aku ngerti kok. Dan itu karena apa? Kasih. Sebuah keluarga harus didasari juga dengan pengertian. Saya kasih contoh sederhana lah. Saya baru ada yang cerita ya, keluarganya ruwet ya, tapi ruwetnya kalau saya lihat karena suaminya ini nggak pintar cari duit ya. Jadi suaminya itu usaha bangkrut, jualan asuransi rapayu gitu. yang laku jual mobil, jual motor, maksudnya dijual aja gitu. Udah habis ya. itu bisa itu ya. Jadi si suami ini nggak pintar cari duit, intinya begitu. Istri pintar cari duit. Istri pintar cari duit. Sehingga istri ini kerja dari pagi sampai malam. Ini bukan orang Semarang, jadi artinya seperti yang saya bilang, Jakarta itu macetnya luar biasa, pulangnya bisa 2 jam ya. Jadi dan sampai rumah sudah capek, sudah lelah gitu ya. Si istri ini karena dia kerja dari pagi sampai malam ya. Dan yang saya lihat tidak ada pengertiannya di suami. Suami itu tidak mau megang urusan rumah, nyapu itu ora gelem, ngepel ora gelem, urusi anak-anak tidak mau. Istrinya pulang dari kerja sampai malam, pulang sampai rumah harus nyapu, ngepel, ngurusin anak, masih ngurusin suami juga. Siapa di sini ibu-ibu yang siap begitu? Orang apa sih aja? Mantap. Luar biasa ya. Puji Tuhan kalau ada yang mau. Kenapa? Itu agape, betul ya? Kasih agape gitu ya. Tapi saya bilang ini harus ada pengertian. Tapi nggak bisa Pak Pendeta. Laki-laki kok megang sapu, laki-laki kok masak. Loh, bukan masalah nyapu atau masaknya. Cuman ini kondisinya begini loh. Suami nggak bisa cari duit. Ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah dipermasalahkan, nggak usah istri mureng-mureng kok bojo ki ora ono gunane. Numamu turu tok, entek sego. Ora iso ngono. Tapi suami juga harus pengertian. Loh, istrimu tuh sudah dari pagi bangun, bikin sarapan, terus kerja, pulang masih harus pegang sapu. Lah mbok kamu yang gantian nyapu, ngepel, ngurusi anak-anak. Kan itu maksud saya. Gitu ya. Tuh. Ini bentuk pengertian. Ini bentuk pengertian. Anak-anak yang sudah mulai beranjak dewasa, ya mau pengertian kok. Ibunya pulang udah capek, baju kotor, buah ber. Sing gosok sapa? Ibuke. Sing ngombahi ibuke. Bahkan makan pun disiapin ibunya. Lu pengertian toh? Ibumu wis kesel saka pagi sampai siang sampai sore kerja. Opo angele kamu sudah besar nyuci sendiri. Nggak mau capek. Ya itu namanya nggak
perhatian. Itu namanya tidak mengenakan kasih. Loh, ini kan tugasnya ibu, loh ini kan tugasnya bapak, ini kan tugasnya suami, ini tugasnya istri. Sudah, kita betul-betul perlu pengertian. Betul. Kalau kita bahas kayak tadi, loh kok Tuhan yang turun toh? Kok Tuhan yang menurunkan standar toh? Ya nggak bisa toh. Harusnya Petrus yang berusaha bagaimana caranya supaya bisa mencapai kasih agape. Iyo. Ya, idealnya begitu, gitu ya. Idealnya begitu, tapi kasih itu perlu pengertian. Ya, kasih perlu pengertian. Kemarin tiba-tiba Steve nyuci mobil. Ya. Memang dulu sih dia nyuci mobil terus ya. Cuman setelah ada Wawan dia jarang megang cucian. Mantap ya, naik kasta. Ya, tiba-tiba dia nyuci mobil gitu ya, nyuci mobil. Wah, hebat sekali gitu ya. Saya nggak tahu sih motivasinya apa. Semoga benar. Mungkin Stephen mikir, wah Wawan capek pulang kerja, nanti masih nyuci mobil gitu. Wah, sudah saya cucian. Wah, buat Wawan. Mantap luar biasa ya. Kenapa? Pengertian, jangan berpikir ini tugasnya ini tugasnya itu, gitu ya. Di dalam kepanitiaan saja kita begitu, betul. Kalau kita cuma bicara, oh ini konsumsi bulina, terus bubi corone, sing masak bulina, itu mengenakan kasih enggak sih? Saya yakin tidak. Loh, tapi ini hukumnya begitu. Undang-undang dasarnya begitu. Iyo, cuman ini nggak bicara hukum, ini kita bicara mengenakan kasih. Ya kalau memang nggak bisa ya sudah, kita kerjakan yang kerjaannya Bulina bareng-bareng. Oh, kerjaannya Bu Harti bareng-bareng. Karena memang Bu Harti nggak bisa. Ya, hal yang sama di dalam keluarga. Ya, istrinya sakit seminggu, bener-bener gak bisa bangun, wis ngeluh kabeh, mungkin kena Omikron ya. Ya, tapi seminggu itu suami nggak mau nyuci baju, nggak mau gosok, nggak mau cuci piring, alasannya apa? Tugasnya istri. Iki lo tinggu, bener kan? Loh, ya bener itu tugasnya istri, bener saya bilang, bener. Nah, cuman ini kan kasusnya harus mengenakan kasih, pengertian, ya, pengertian. Kalau anda nggak pengertian, sudahlah, keluargamu dedel dua. Ya, pengertian itu gimana sih? Kenakanlah kacamata orang lain. Itu pengertian, simpelnya begitu. Ya. Belereng ya, gue kacamata nih mau lihat. Ini peribahasa ini, ngajak ribut. Ya, ini dia maksudnya, dia dari cara pandang orang lainnya. Ya, ketika Pak Bowo pulang sampai, ya sudah lah. Enaknya apa sih? Oh, Pak Bowo senangnya gawe kopi, gawe no kopi. Ya, sederhana atau pengertian. Kenapa kita melihat dari kacamata orang lain? Ya. Begitu juga Pak Bowo, waduh, seharian ini istri saya nih di gereja terus. Gak cuma hari ini Pak Pendeta, kemarin juga. Ya, wow, sibuk sekali ya. Ya, ngecek laporan keuangan, ngecek laporan BPA, waduh, sibuk sekali. Ya wes lah, nek katakanlah hari itu terus Pak Bowo pulang, ndak ada kopi karena Bu Harti saking repotnya. Ngamuk apa ora? Ya pengertian orang, betul ya. Pengertian itu nggak terus lu tugasmu kan gawe kopi, ya seta ya. Pengertian itu perlu, dan itu bagian dari kasih, bagian dari mengenakan kasih. Tuhan lakukan itu, kita pun harus lakukan itu. Yang ketiga, yang terakhir, kita buka di Yohanes 2 ayat 1. Yohanes 2 ayat 1. Sorry 2 Yohanes maksud saya. Harus kantuk. 2 Yohanes 1 ayat 1. Waduh, ya toh?
Ya, 2 Yohanes cuma satu pasal ya. 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 lah ya. Saya baca cepat ya. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasih. Nah, ini kata-kata awalnya sudah ada kasih gitu ya. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Ayat 4. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Waduh, diulang-ulang ya. Kasih itu menuruti perintahnya, dan perintahnya adalah kasih. Oh, diulang-ulang ya. Artinya kasih dan menurut perintahnya, perintah Tuhan itu satu paket ya. Sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Prolognya saja udah berapa banyak bicara kasih. Betul ya, prolognya tadi. Sekarang ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Ayat 10 yang sebetulnya mau saya tekankan. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadamu. Jangan menerima dia di rumahmu, jangan memberi salam kepadanya. Ya, ini bicara tentang penyesat. Ya, jadi kalau ada penyesat yang mengajarkan tidak seperti yang diajarkan oleh Yohanes, bilang jangan kamu menerima dia di dalam rumah, jangan memberi salam kepadanya. Tapi menarik, di depan tadi bicara kasih. Maka dari itu yang ketiga, kasih itu juga bicara tentang ketegasan dalam kebenaran. Banyak di antara kita salah persepsi tentang kasih. Tegas itu bukan berarti arogan. Tegas itu bukan berarti kejam. Bukan. Tegas ya tegas. Saya kasih contoh. Anakmu bergaul dengan orang-orang yang tanda kutip kita nilai tidak baik. Apakah engkau bisa tegas? Nah, besok nggak usah bergaul sama mereka. Atau kita kan kasih mengenakan kasih. Apa begitu? Anda punya anak, teman-temannya model kayak gitu, apakah kau bisa tegas? Besok nggak usah sama mereka. Jelas loh. Jangan membawa mereka masuk ke dalam rumahmu dan jangan memberi salam. Tegas. Di dalam keluarga banyaknya dengan selimut kasih tadi ketegasan hilang. Dengan selimut kasih ketegasan itu hilang. Satu cerita, 1 Samuel 3 ayat 11 sampai 13. Ini cerita tentang Nabi Samuel yang masih imut, hitam mutlak, itu yang depan ya. Tapi yang ini imut betulan, masih kecil, baru dibawa kepada Imam Eli. Kita biasanya mengerti dan mengenal cerita tentang Samuel dipanggil, betul ya? Samuel, Samuel, gitu ya. Wah,
Ya Bapak, betul ya. Cuman pertanyaan saya, isi pesannya Tuhan kepada Samuel apa? Mau coba katakan ngono Pak Pendeta. Lah jadi kita baca ya. Ya, kita cuma bacanya pokoknya Samuel dipanggil 3 kali ya toh. Dia sempat ke Elia, ya ke Nabi Eli bilang aja, "Ini aku Tuhan, ya berbicaralah." Oh, Samuel juga manut dan Tuhan kasih firman-Nya. Cuma pertanyaannya, firman-nya apa? Nah, ini lali ya toh. Oke, kita buka di 1 Samuel pasal 3 ayat 11. Ini isi firman Tuhan-Nya kepada Samuel. Ya, yang masih kecil waktu itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, tentang keluarganya Eli, dari mula sampai akhir, sebab telah kuberitahukan kepadanya." Rupanya Tuhan sudah ngomong ke Eli juga, bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak. Apa sih kesalahannya ini? Orang tegas ya, sehingga anak itu kurang ajar. Biasanya ketidaktegasan itu kenapa? Terlalu sayang. Biasanya ketidaktegasan itu karena apa? Merasa inilah bentuk kasih. Jangan salah, Eli dihukum Tuhan gara-gara kedua anaknya yang namanya Pinehas ya. Siapa? Hofni sama Pinehas. Pinter ya. Saya aja lupa, belum sempat kenalan. Ya, anak-anaknya Eli dihukum dan Elinya ikut dihukum karena dia nggak tegas. Dia mengerti kesalahan anaknya, jelas ya firman Tuhan ya. Dan bahkan menarik ya, Tuhan bilang apa? Seperti firman yang sudah kusampaikan kepadanya. Jadi artinya sebelum Tuhan ngomong sama si Samuel, Tuhan tuh sudah ngomong sama Eli. Kira-kira ngomong ke Tuhan gak? Li, bawa gue tegas gak anak-anakmu, gue kurang ajar anakmu. Kan gitu tuh. Pasti Tuhan ngomong gitu tuh. Eli mendengarkan? Tidak. Sehingga akhirnya Tuhan bilang, akan kugenapi apa yang aku sudah putuskan. Eli akan dihukum selama-lamanya. Kenapa nggak tegas? Sekali lagi nggak tegas. Tegas itu bukan kejam. Tegas ya tegas. Kadang kita ini nggak tegasnya kenapa sih? Ketika anak berbuat salah, kita sudah bilang, kalau kamu sampai lanjutkan ini, ada masalah, mama nggak dicampur. Kalau kamu terus begini, kalau ada masalah ke depan, papa nggak ikut campur. Ketika anaknya kejeblos masalah, sorry ya, kita ikut campur. Loh, itu kan anakku Pak Pendeta. Ya piye-piye kan ya mesti aku jadi wong tua ya pengen kan nulung anaknya. Iya sih, tapi itu nggak tegas. Minggu lalu Pak Pendeta Joko sampaikan Lukas 15. Ya, cerita bagaimana anak bungsu minta harta terus pergi jauh. Yang menarik adalah kalau ayahnya begitu cinta dan kasih kepada anaknya, kenapa ayahnya nggak mencari anaknya? Lu kan ayahnya kan di rumah ya nungguin ya. Oke, ayahnya menunggu. Kok tahu kalau menunggu? Buktinya anaknya datang dari jauh, ayahnya sudah lihat. Berarti ayahnya nggak sedang main HP, betul? Ya, kalau anaknya, papahnya lagi main HP, anaknya udah nyampe depan pintu baru ngerti. Kok balik toh? Nah, ini papanya menunggu di depan rumah, berharap anaknya kembali. Setiap hari ayahnya keluar rumah
dan memandang sekitar. Kalau anaknya kembali, itu kasih bapak. Ya, bapak terus melihat setiap hari, bayangin, setiap hari dia keluar rumah dan berharap anaknya kembali. Dan di satu hari di kejauhan dia lihat itu anakku, dan dia datang menyusul anaknya. Pertanyaan saya, kalau ayahnya begitu cinta dengan anaknya, kalau ayahnya begitu mengasihi anaknya, kenapa ayahnya nggak pergi cari anaknya? Ini bentuk ketegasan. Saya kira sebelum anaknya pergi membawa warisan, pasti ayahnya sudah menging, betul ya? Kamu yakin mau minta warisannya papa? Iya pak, mau buat apa? Pasti begitu kan? Wong tua mesti takkan ngono deh, mesti orang takon. Masuk, pak, aku jalur warisan nyonyok, kira mungkin gitu. Pasti ada dialog sebelumnya, toh? Pastilah. Buat apa? Wah, aku main foya-foya. Jangan, nanti uripmu rekoso. Duit banyak itu harus dikelola. Kalau nggak dikelola, duit banyak pun akan habis. Enggak, bapak. Aku tetap pengen minta warisan yang menjadi hakku. Aku mau keluar dari rumah ini, bosan di rumah ini. Kan begitu pasti dramanya, ya toh? Kalau saya khotbah kan bebas ya. Saya bikin drama, gitu ya. Lalu ayahnya, ya wes, memang karepmu ngono. Ya wes, akei. Bener kan? Dikasih. Tapi maaf ya, ayahnya sudah kasih wejangan dari awal. Dan ketika anaknya jatuh, ayahnya tegas, biar dia merasakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Banyak dari kita enggak, dengan balutan kasih, ya wes, betul ya? Sehingga anak merasa apa? Kekacauan yang dia bikin pasti papa mamanya kan benerin. Sampai besok tua dia akan selalu bikin kacau. Kenapa? Karena dia tidak merasa ketika dia bikin kacau dia dapat dampaknya. Yang dapat dampaknya siapa? Papi mami. Ya kan? Kalau saya main narkoba ditangkap polisi, yang repot bukan saya. Yang repot siapa? Papi mami, kan gitu ya. Betul ya? Loh, kalau Anda masih kecil oke lah. Tapi udah umur 45 tahun. Halo. Dan papamu, mamamu setiap ada masalah mereka turun gunung. Itu bukan kasih. Itu bodoh. Anda tidak tegas. Omong karena kalau kamu begini, dampaknya begini. Kalau kamu begini, dampaknya begini. Kan anak-anak biasanya harian ya. Ya, kalau sekolah kasih uang saku 15.000 misalnya. Apa ya? Masa biar jamanku 100. Ya, saya tuh kasih uang saku 100 sehari dulu SD gitu ya. Nah, sehingga ibu saya kasih uang saku 1 bulan langsung. 3.000 rupiah. Wis iki nggo 1 bulan. Seneng itu 3.000 gitu. Wah, mulia. Tapi ini 3 koma. Setelah tanggal 3 koma. Kenapa? Tanggal 1 dan tanggal 2 tukang somai lewat dipanggil, ya kan, tukang bakso lewat dipanggil. Oh, 3.000 di kantong kakak, ya kan? Semua jajanan lewat dipanggil. Keluar sekolahan ada jual leker, ada yang jual apa cilok, dibeli semua. Tanggal muda. Tapi begitu tanggal 5 ke atas, duit 3.000 habis. Berangkat sekolah ada uang saku? Gak ada. Mama saya tahu? Tahu. Kalau saya tidak punya duit, ditambahi duit sakunya? Tidak. Kejemer. Anak sekolah nanti kayak uang saku. Loh, bukan kejam. Ibu saya tegas. Di awal ibu saya sudah bilang,
kamu dikasih uang saku 1 bulan. Ya, manajemen yang baik, silakan, terserah mau gimana, pokoknya 1 bulan. Kamu dapat uang saku lagi bulan depan. Saya mau kelaparan di sekolah, tidak punya uang saku, tidak bisa minum. Ibu saya diam 1000 bahasa. Apakah ibu saya tidak mengasihi saya? Mengasihi, tapi tegas. Di awal sudah dibilang, ini uang saku 3.000 1 bulan. Cukup? Nggak cukup. Tapi itu kan mendidik saya. Ketika bulan depan saya dapat lagi uang saku 3.000, saya tahu kalau saya habiskan di 5 hari pertama, maka 25 hari kemudian saya akan menderita. Betul? Ya nggak sampai makan makanan babi sih, tapi paling tidak saya menderita. Ya. Tapi di situ saya belajar, paham ya? Dari mana? Dari ketegasan orang tua. Ya. Orang tua harus tegas. Nek kowe ngene wis, nek kowe kuliah murah niat sampai kowe ditokne saka kampus, mama nggak akan muliain lagi, titik. Loh. Tegas. Bukan berarti terus ya ampun anak kowe ora kuliah. Loh, sudah. Ora niat ditokno gitu loh. Itu mama sudah bilang, mama akan kasih uang gedung, daftar kuliah sekali. Kalau kamu nggak selesai, ya sudah. Itu masa depan urusanmu sendiri. Kan begitu dong, lu tegas, bukan kejam, tegas. Tapi itu dimulai dari kecil. Sekarang yang ada yang masih punya anak-anak kecil, latihlah tegas dengan anak-anak. Jangan dikit-dikit, aduh kasihan, duitnya habis, tambahin. Bikin masalah, ada yang bela dan seterusnya. Itu bukan kasih. Kasih yang Tuhan mau, kasih yang penuh dengan ketegasan. Jangan sampai kita seperti Eli yang ditegur Tuhan karena kita tidak tegas dengan keluarga kita. Apakah Tuhan juga begitu dengan kita? Ya. Coba kita lihat Ibrani 6 ayat 4. Ibrani 6 ayat 4. Ini bicara tentang orang yang sudah bertobat, orang yang sudah jadi anak Tuhan. Tapi kemudian ayat 6, namun yang murtad lagi, dia sudah jadi anak Tuhan, dia sudah jadi Kristen, dia sudah pelayanan di gereja. Jadi lihat ayat sebelumnya. Namun yang murtad lagi, ikut Tuhan sudah, yes, dibaptis, oke, tapi murtad lagi. Jangan khawatir, sebanyak apapun engkau murtad, datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan membasuhmu dan mengangkatmu menjadi anak Allah sekali lagi. Itu ayatnya. Ora lo ya. Ayatnya ramono lo. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sudah jadi anak Allah sekarang? Halo. Kalau Anda murtad, ingat ayatnya. Ya. Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan yang bicara. Kadang-kadang kita berpikir, wah, serapopo lah, demi si Ukti, demi si Mahmed, gitu. Saya tak pindah agama dulu, rapopo lah, orang masalah, ya toh. Nah, nanti balik lagi ke gereja pelan-pelan. Hati-hati loh, ini yang ngomong bukan saya loh ya, yang ngomong firman Tuhan. Kalau engkau sudah merasakan karunia Tuhan, sudah ikut Tuhan, dan engkau murtad lagi, firman Tuhan tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Apakah Tuhan tidak punya kasih? Punya. Lalu sini apa? Tegas. Ini orang ini Anda celelean. Betul? Saya pernah ditanya, Pak Pendeta, saya ini di kantor tidak naik-naik jabatannya. Ya karena saya Kristen.
Gini Pak Pendeta, kalau ini kan saya 3 tahun lagi pensiun. Nah kalau saya ini sekarang tak mualaf dulu gitu ya. Saya tak mualaf dulu, nanti setelah pensiun tak balik gitu. Biar jabatannya naik, paling nggak nanti pensiunnya kan ya lebih banyak gitu ya. Ya lebih banyak pensiunnya, nanti kan perpuluhan ke gereja juga lebih banyak itu. Ye. Karena aku tadi pendeta ini, orang apa perpuluhan lu ya? Oke, aku gitu. Ya. Tapi Tuhan gimana? Anda gak serius itu tadi. Tegas Tuhan. Nah kamu mau begitu ya suka, buang aja sekalian. Betul? Bukan Tuhan gak punya kasih, Tuhan tegas. Roma 11 ayat 21 ayat terakhir. Roma 11 ayat 21, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Ini bicara apa sih? Orang Israel itu cabang asli, anaknya atau keturunannya Abraham, Ishak, Yakub. Udah, nggak perlu dipertanyakan. Nah aku keturunannya Sucipto. Ya, mbah saya namanya Sucipto. Gitu. Saya keturunannya Sucipto, bukan Abraham, Ishak dan Yakub. Saya ini bukan cabang asli. Tapi Tuhan bilang apa? Cabang asli yang nggak niat dipatahkannya dan dibuang. Anak aslinya Tuhan dibuang, nggak niat dibuang. Kejem orang, lu bukan kejam, tegas. Nah, tegas itu bagian dari kasih. Ketika kita mengenakan kasih di dalam keluarga, supaya kita merasakan damai sejahtera, supaya kita bisa bersyukur setiap hari. Jangan lupa 3 tadi. Ayo kita pelihara keterbukaan. Ayo kita pelihara pengertian, dan jangan lupa harus ada ketegasan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita simak bersama warta untuk Jemaat Gia Condrokusumo yang sudah Bapak Ibu terima baik via WA Group ataupun via print out yang sudah diberikan di depan. Kita lihat untuk warta khusus terlebih dahulu. Katekisasi baptisan air ini akan dilaksanakan hari ini pukul 9 pagi di ruang Yerusalem yang akan dibantu oleh Saudara Stephen Roberto. Dan minggu depan adalah minggu keempat di bulan Januari 2022. Jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian. Jadi mohon untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan kesaksian bisa mempersiapkan diri untuk bisa disampaikan di minggu yang keempat. Kami juga mengundang untuk seluruh panitia hari baru untuk hadir dalam rapat pembubaran panitia pada hari ini, hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022 pukul 9 setelah ibadah pagi. Kita akan lihat juga untuk petugas ibadah kedua di kebaktian kedua nanti pukul 5 sore dengan pujian Ibu Febe Kristiana dengan petugas LCD Saudari Veronica. Kemudian firman Tuhan akan kembali disampaikan oleh Pendeta Samuel, pengumuman dan doa oleh Pendeta Samuel, dan musik oleh Diakan Purwoko. Kita lihat juga untuk kebaktian minggu depan tanggal 23 Januari 2022. Seperti biasa pukul 6:30 pagi asar akan dilayani oleh Bapak Ibu Sugeng R. Kemudian majelis pendamping Penatua Sumarno dengan pujian Diakan Suharti, Ibu Ana S, Ibu Dinda P. Kemudian LCD oleh Saudara Stephen, firman Tuhan oleh Pendeta Samuel Priyotomo, pengumuman dan doa dilayani oleh Ibu Novita, dan musik akan dilayani oleh Bapak Eko, Saudara Dian, Bapak Elisa, dan juga Bapak Andrianto. Untuk ibadah kedua akan dilayani oleh pujian Ibu Sri Wuryani di tanggal 23 Januari 2022, LCD oleh Saudari Veronica, firman Tuhan Pendeta Samuel, pengumuman dan doa Pendeta Samuel, dan musik oleh Saudara Stephen. Diharapkan untuk setiap petugas dapat mempersiapkan diri dengan baik. Kita lanjutkan untuk pelayanan sepekan di hari Minggu ini. Nanti jam 3 sore akan ada ibadah genji, ibadah offline
Jadi kami harapkan untuk anak-anak remaja, Bapak Ibu yang memiliki putra-putri remaja bisa dibawa ke gereja jam 3 sore. Di hari Minggu ini juga pukul setengah 10 pagi akan ada ibadah tunas remaja seperti biasa. Lalu hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 pukul setengah 7 malam akan dilaksanakan persekutuan doa malam dengan petugas diaken dan UN. Hari Rabunya kita akan melakukan pendalaman Alkitab secara online pukul setengah 7 malam dengan pembicara Bapak Pendeta Samuel Priyotomo. Hari Jumat sudah akan dilaksanakan KPK seperti biasa, akan dibagi dua, KPK Kasih dan KPK Sukacita seperti yang sudah disampaikan. Untuk KPK dimulai setengah 7 malam dengan tempat untuk KPK Kasih. Ini ada di lokasinya di rumah Bapak Pendeta Samuel. Rumah atau di gereja Pak Pendeta? Oh, di rumah. Baik. Dengan petugas pujian Ibu Riyati, untuk musik Bapak Tunggoro, firman Tuhan Saudara Stephen. Untuk KPK Sukacita akan bertempat di rumah Bapak Adi Budi, ya, dengan pujian Ibu Sugeng R, musik Diaken Purwoko dan juga firman Tuhan Bapak Aris Munanda. Kita lihat untuk laporan kas pembangunan tahap yang ketiga dari tanggal 8 Januari 2022 sampai tanggal 15 Januari. Saldo per 15 Januari ini sebesar Rp14.955.930. Untuk laporan persepuluhan per tanggal 9 Januari 2022 terkumpul Rp7.709.000. Dan yang terakhir kita simak laporan keuangan hari baru. Ini ada defisit saldo 12.312.500. Kami percaya Tuhan yang akan menyediakan. Dan persembahan syukur akhir tahun dari NN senilai Rp50.000. Demikian warta jemaat yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih. Cuma ada revisi yang perlu diperhatikan untuk minggu depan, ya, kebaktian pertama LCD oleh Pendeta Samuel. Iya, karena firman Tuhannya Saudara Stephen. Dan ibadah kedua musiknya Pak Pendeta Samuel. Weh, firman Tuhan Saudara Stephen, ya, itu revisinya. Kalau enggak nanti dia bersukacita, ya. Nanti dia protes, di warta Jumat nggak ada gitu. Ya, itu saja tambahan dari saya. Mari kita tutup di dalam doa. Saya minta kita untuk bangkit berdiri.